Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang gerak rotasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Yusuf dengan NIM 211910101003 dan saya sendiri Maulana Malik Syafi'i dengan NIM 211910101049. Yang pertama adalah pengertian dari gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radian, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Contoh gerak rotasi antara lain, bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga bulan yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Selanjutnya ada momen inersia. Momen inersia adalah derajat kelembaman. Kalau inersianya besar, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, kalau inersianya kecil, maka benda akan mudah untuk diputar. Momen inersia benda titik bisa dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R kuadrat. Dengan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, R adalah jari-jari dengan satuan meter. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar, rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Benda tegar yang dimaksud itu seperti apa? Contohnya adalah silinder berongga, seperti jam dan batang. Berikut adalah rumus-rumusnya. Selanjutnya adalah momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah suatu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Lambang dari torsi sendiri adalah T kecil atau tau. Torsi ini pertama kali diperkenalkan ke dunia sains oleh seorang teknisi bernama J. Thomson. Namun konsep torsi sebenarnya sudah ada jauh semenjak konsep tuas ditemukan oleh Archimedes. Kita ambil contoh pintu. Ketika ingin membuka pintu, kamu hanya perlu memutar engsel dan kemudian pintu terbuka. Maka agar bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpuannya. Gaya yang bekerja yaitu kamu atau orang yang membuka pintu dengan lengan atau jarak terhadap titik tumpu. Jadi besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya dan jarak atau lengan. Torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak. Kalau dituliskan rumusnya akan menjadi seperti berikut ini. Tau sama dengan F dikali R. Tau sama dengan momen torsi dengan satuan Newton meter. F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Torsi juga memiliki arah. Kalau arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti nilainya positif. Sedangkan kalau searah jarum jam, maka bernilai negatif. Torsi juga akan bernilai maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus atau 90 derajat. Tapi kalau gayanya tidak tegak lurus, itu bagaimana? Tentunya akan lebih sulit, rumusnya pun akan berbeda. Bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Dari gambar di samping, maka rumus torsinya seperti ini. Tau sama dengan F dikali sin theta dikali R. Tau sama dengan momen torsi dengan satuan Newton meter. F adalah gaya dengan satuan Newton. R adalah jarak gaya terhadap poros dengan satuan meter. Dan theta adalah sudut antara R dan F dengan satuan rad per S. Selanjutnya ada momentum sudut. Apa sih yang dimaksud dengan momentum sudut? Momentum sudut atau L merupakan hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda. Dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan I kali omega. Keterangan: L sama dengan momentum sudut dengan satuan kilogram meter persegi per S. I sama dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi. Omega sama dengan kecepatan sudut benda dengan satuan rad per S. Selanjutnya ada energi kinetik rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerak yang arahnya mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Nah, gerak ini dipengaruhi oleh torsi. Contoh gerak rotasi itu apa? Contohnya adalah bola yang berputar pada porosnya. Maka rumus energi kinetik gerak rotasi adalah sebagai berikut. EK sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. EK sama dengan energi kinetik dengan satuan joule. I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi. Dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per S. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika benda menggelinding. Nah, apa itu dinamika benda menggelinding? Saat gerak translasi kita kolaborasikan dengan gerak rotasi, kita akan mendapati suatu gerak baru. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini secara umum didefinisikan sebagai sebuah benda kaku yang didapati gerak tidak berubah bentuk dengan bertranslasi dan rotasi. Sebagai contohnya yaitu gerak roda sepeda. Roda sepeda ketika berputar sekaligus bergerak maju. Pembahasan kali ini kita akan mengondisikan geraknya tanpa slip terhadap permukaan. Nah, yang selanjutnya itu menggelinding pada bidang horizontal. Jika sebuah silinder pecah ditarik dengan gaya sebesar F, agar silinder dapat menggelinding, bidang alas haruslah kasar. Artinya apa? Yaitu harus ada gaya gesek antara silinder dan bidang alasnya. Nah, yang kedua yaitu jika bidang alas licin, maka silinder akan tergelincir. Itu hanya melakukan gerak translasi saja, tidak disertai dengan gerak rotasi. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Secara umumnya percepatan pada saat menggelinding pada bidang datar karena pengaruh gaya F adalah sebagai berikut. A sama dengan F per dalam kurung 1 plus K dikali M, yang mana A tersebut adalah kecepatan benda dengan satuan M per S kuadrat, dan F adalah gaya benda dengan satuan Newton, dan K merupakan konstanta momen inersia, sedangkan M merupakan massa benda kilogram. Untuk selanjutnya yaitu menggelinding pada bidang miring. Nah, agar silinder dapat menggelinding pada bidang miring ini syaratnya harus ada gaya gesekan antara silinder dan alasnya juga. Nah, jika tidak ada gaya, maka gesekan antar silinder akan tergelincir juga. Seperti itu. Untuk rumus keduanya yaitu jika momen inersia suatu benda dapat ditulis sebagai K M R kuadrat. Secara umum percepatan benda tersebut adalah A sama dengan mg sin theta per m plus km r kuadrat per r kuadrat, dengan A sama dengan percepatan benda dengan satuan m per s kuadrat, m sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan m per s kuadrat. K sendiri yaitu konstanta momen inersia, dan R merupakan jari-jari benda dengan satuan meter. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat melihat ini bola bergerak translasi dengan kecepatan V tanpa rotasi, sehingga baik titik kontak maupun titik puncak mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan pusat massa. Nah, ini dapat dilihat untuk translasi tanpa rotasi. Nah, untuk bola berputar dengan kecepatan sudut omega tanpa translasi, sehingga kecepatan pusat massa 0, sedangkan kecepatan titik kontak dan titik puncak mempunyai kecepatan yang sama, tetapi berlawanan arah sebesar omega kali F. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ini, translasi tanpa rotasi dan rotasi tanpa translasi. Nah, untuk selanjutnya ini ada gambar lagi, yaitu translasi tanpa rotasi, rotasi tanpa translasi, dan translasi dengan rotasi. Nah, untuk bola menggelinding translasi dan rotasi dengan V sama dengan omega kali R, sehingga kecepatan titik kontak 0, kecepatan pusat massa V, dan kecepatan titik puncak 2V. Tidak ada gerakan relatif antara bola dan bidang datar. Untuk gaya gesek statik karena diam. Tidak ada energi yang hilang. Nah, di sini ada namanya energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Dalam dinamika rotasi, gerak menggelinding adalah suatu benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi tanpa slip. Nilai energi kinetik pada saat benda menggelinding adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai energi kinetik yang pada benda menggelinding. Nah, rumusnya sebagai berikut. Energi kinetiknya nilainya yaitu ketika energi kinetik translasi dijumlahkan dengan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik translasi kita bisa lihat jabaran rumusnya yaitu setengah mv kuadrat
ditambah energi kinetik rotasi, yaitu setengah kali I dikalikan W kuadrat atau omega kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, kita bisa coba ya. Yang pertama yaitu sebuah bola berjari-jari 12 cm dan bermasa 30 kg, sedangkan menggelinding tanpa slip. Nah, pada sebuah lantai horizontal dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa energi kinetiknya? Nah, kita coba jawab seperti tadi. Energi kinetik pada benda menggelinding dapat kita rumuskan sebagai energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Nah, untuk rumusnya seperti tadi, setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali kecepatan sudut dikuadratkan, dimana I-nya kita lihat pada soal yaitu bola pejal. Nah, berarti kita pakai 2/5 mr kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu rumusnya sebagai berikut. Setengah mv kuadrat ditambah setengah di dalam kurung I-nya kita tadi jabarkan menjadi 2/5 mr kuadrat, dan kecepatan sudutnya kita juga jabarkan menjadi V per R dikuadratkan. Nah, kita coba ya, kita coret R kuadratnya. Nah, kita coret, kita kalikan 2/5 dengan setengah menjadi setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Nah, kita sudah jabarkan menjadi 7/10 mv kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angka yang di soal tadi. Nah, jadi 7/10 dikali M-nya itu 30 kg, dan kita kalikan jari-jari, yaitu kecepatannya kita lihat yaitu 2. Nah, berarti 30 kali 2 kuadrat dikalikan 7/10, hasilnya dapat kita lihat yaitu 84 Joule. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih atas segala dan semua perhatiannya. Itulah presentasi dari kami kelompok 18. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.